Bisa mulai info ya Om? Kalau sudah bisa mulai, tolong di info ya. Sudah? Baik, kita mulai, akhwat sekalian yang Allah muliakan. Ya, kita mulai ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jamaah sekalian, para hadirat, kaum muslimat, rahimani wa rahimakunallahu ajma'in. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa bermajlis kembali di salah satu majlis dari majalisul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis yang kita hadiri di pagi hari ini sebagai majlis yang mubarak, yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang menjadi wasilah bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah-langkah kaki kita untuk berjalan di atas jalan-jalan kebaikan di dunia dan akhirat, dan majlis
yang insyaallah ta'ala menjadi sarana bagi kita semua untuk dimudahkan langkah kakinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para hadirat yang Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-9 dari bulan Jumadil Akhir di tahun 1446 Hijriah, kita melanjutkan kembali kajian atau pembahasan kita terkait dengan pembahasan tafsir juz' amma atau tafsir dari juz yang ke-30 dari Al-Quranul Karim. Dan insyaallah mulai pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan ke depan, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengkaji salah satu kitab di antara kitab-kitab para ulama kita yang membahas tentang tafsir juz yang ke-30. Kita ambil pembahasannya dari kitab tafsir juz' amma yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan insyaallah kitab ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Dan insyaallah ada di toko-toko buku. Ya. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya, maka insyaallah tersedia di toko-toko buku. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya. Kita membaca keterangan yang dibawakan oleh penulis rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'at, di mana di awal kitab tafsir juz' amma ini penulis menyelipkan pembahasan tentang surat Al-Fatihah. Ya, meskipun surat Al-Fatihah ini tidak termasuk ke dalam juz' amma atau juz yang ke-30. Ya. Namun penulis melihat maslahat yang sangat besar dengan kita mengkaji surat Al-Fatihah, di mana orang-orang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca surat ini di setiap rakaat salat yang dia lakukan. Oleh karenanya penulis mengawali tafsir juz' amma ini dengan menyelipkan penafsiran terkait dengan surat Al-Fatihah, karena melihat maslahat yang sangat besar. Hendaknya seorang muslim, seorang muslimah memahami makna dan kandungan dari surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di antara 114 surat di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana kan penulis jelaskan insyaallah ta'ala. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala,
Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Penulis mengawali risalahnya dengan basmalah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirat yang Allah muliakan, ma'asyiral muslimat, a'azzakunallah. Perlu kita pahami bersama, kenapa para ulama kita mengawali tulisan-tulisan mereka dengan basmalah. Ya, ketika kita membaca buku-buku para ulama, kita dapatkan bahwasanya para ulama mengawali tulisan-tulisan mereka dengan basmalah. Ya, mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa hikmahnya? Kenapa para ulama mengawali tulisan mereka dengan basmalah? Maka di sini, akhwati fillah azakunallah, para ulama kita menjelaskan ada 3 hal yang mendorong para ulama untuk mengawali tulisan-tulisan mereka, risalah-risalah mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setidaknya ada 3 hal. Ada 3 alasan yang mendorong para ulama untuk mengawali tulisan-tulisan mereka dengan basmalah. Alasan yang pertama adalah iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Dalam rangka meneladani dan mencontoh Al-Quranul Karim. Ini alasan yang pertama. Ya, dalam rangka meneladani atau mencontoh Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah jadikan ya, ayat yang pertama di dalam Al-Quranul Karim adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama ingin mencontoh metode Al-Quran di dalam penulisan. Ya, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di antara alasan yang mendorong para ulama kita mengawali tulisan mereka dengan basmalah adalah ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka ittiba', mengikuti, ya, mencontoh, meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu di antara sunnah yang Nabi tuntunkan adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengirimkan surat kepada raja-raja dunia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hendak mengirim surat kepada raja-raja dunia, mendakwahkan Islam kepada mereka, kepada Raja Romawi, ya, kepada Raja Persia, kepada Raja Mesir, ya, dan raja-raja yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali risalah beliau, surat beliau dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Hiraqla azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, dari Muhammad, seorang hamba dan utusan Allah, kepada Heraklius, Raja Romawi. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, ya, seorang hamba dan utusan Allah,
kepada Kisra, Raja Persia, dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali surat beliau kepada raja-raja dunia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini para ulama kita ingin meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mencantumkan di awal-awal tulisan mereka Bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, di antara hal yang memotivasi para ulama kita untuk mengawali tulisan mereka dengan basmalah adalah dalam rangka isti'anah dan tabarruk. Dalam rangka isti'anah dan tabarruk. Minta pertolongan dan minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang ketiga. Ya, para ulama ingin isti'anah kepada Allah, ingin minta pertolongan kepada Allah. Para ulama ingin minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan asma'nya, dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah lafzul jalal. Ar-Rahman, nama Allah. Ar-Rahim, nama Allah. Ya. Semuanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bagian dari Asmaul Husna. Ya. Maka para ulama ingin tulisan mereka ini dimudahkan oleh Allah. Ya, dimudahkan untuk menyelesaikan tulisan-tulisan mereka. Para ulama minta kepada Allah agar apa yang mereka tulis diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bermanfaat untuk pribadinya dan bermanfaat untuk umat Islam, untuk kaum muslimin. Karena para ulama paham, tidak mungkin mereka mendapatkan kemudahan, ya, dalam urusan apapun kecuali apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada hal yang sulit ketika Allah mudahkan seorang hamba, dan tidak ada hal yang mudah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sulit atas seorang hamba. Ya. Maka para ulama mengawali tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka isti'anah, minta pertolongan, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tulisannya dimudahkan, kemudian diberikan keberkahan, bermanfaat untuk dunia dan akhirat mereka. Dan ini rahasia, akhwati fillah azakumullah. Kenapa tulisan ulama-ulama kita dulu itu Masya Allah berkahnya luar biasa. Imam Bukhari nulis kitab Sahih Bukhari, berkahnya luar biasa. Imam Muslim yang menulis kitab Sahih Muslim, berkahnya luar biasa. Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin, berkahnya luar biasa. Imam Nawawi menulis kitab Arba'in Nawawiyah, berkahnya luar biasa. Dan tulisan-tulisan ulama yang lain. Ya. Kenapa tulisan mereka sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka senantiasa meminta kepada Allah, senantiasa isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, merasa diri mereka lemah. Ya. Sehingga ketika seorang hamba merasa dirinya lemah, maka dia harus bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Dia harus minta pertolongan kepada Zat yang Maha Kuat. Inilah hakikat tawakal. Ya. Hakikat tawakal adalah seorang hamba merasa dirinya lemah, kemudian dia bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berikhtiar semaksimal yang bisa dia upayakan. Dan ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, ya, ketika seorang hamba bertawakal hanya kepada Allah, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh."
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan dia kecukupan pada urusan ini. Sedangkan kita, seringkali kita merasa kita kuat dengan diri kita sendiri. Seringkali kita merasa kuat dengan fisik kita, dengan kecerdasan kita, dengan finansial kita, sehingga kita seringkali lupa untuk isti'anah kepada Allah, untuk minta pertolongan kepada Allah. Akhirnya urusan kita jauh dari keberkahan. Ya, gak ada berkahnya. Karena kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Ya, hamba yang lemah, yang tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwati fillah, kalau kita ingin semua urusan kita diberikan keberkahan oleh Allah, jangan lupa untuk mengawali dengan bismillah. Ya. Agar segala hal yang kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi majelis-majelis ilmu, ya, agar ilmu yang kita pelajari diberikan keberkahan oleh Allah, awal dengan bismillah. Ya. Awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, tabarruk, minta keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ini tiga motivasi atau tiga hal yang mendorong para ulama kita mengawali tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dalam rangka mencontoh Al-Quranul Karim. Yang kedua dalam rangka meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dalam rangka isti'anah, minta pertolongan dan minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah menyebutkan asma'ullahi azza wa jalla, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Kata penulis, summiyat bidzalika li'annahu iftataha bihal Qur'an Al-Karim. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Iftitah artinya pembukaan. Iftataha, yaftatihu, iftitahan. Artinya pembukaan. Ya. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah karena Al-Quranul Karim dibuka dengan surat tersebut. Diawali dengan surat tersebut. Ya. Wa qad qila, dan ada sebagian ulama yang mengatakan innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. Sesungguhnya surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali diturunkan secara sempurna. Dari awal surat sampai akhir surat. Ya. Sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya surat yang pertama kali Allah turunkan secara sempurna adalah surat Al-Fatihah. Maka disebut dengan Al-Fatihah. Karena dialah awal dari surat-surat Al-Quranul Karim yang diturunkan secara sempurna. Kata penulis, hadhihi surah qala al-ulama'u innaha tashmalu ala mujmali ma'anil Qur'ani. Surat Al-Fatihah ini dikatakan oleh para ulama adalah surat yang mengandung makna Al-Quran secara keseluruhan. Ya, yakni gambaran Al-Quran secara global itu ada di surat Al-Fatihah. Ya. Makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah
mencakup ya hal-hal yang ada di dalam Al-Qur'an. Disebutkan secara mujmal, secara global, secara umum di dalam surat Al-Fatihah. Ya, di surat Al-Fatihah. Fit tauhid wal ahkam wal jaza wa turuqi bani Adam wa ghairi dzalik. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fatihah ya tentang perkara tauhid, hal yang paling agung. Ya. Disebutkan terkait dengan masalah ahkam, tentang masalah hukum. Disebutkan tentang al-jaza, ya, pembalasan amalan. Disebutkan tentang yakni jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia. Ada yang yakni menyimpang dari jalan kebenaran, ada yang istiqamah di atas jalan yang benar, ada yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ada yang beramal tapi tanpa ilmu, ada yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ini jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia. Dan semua makna ini ada di dalam Al-Qur'an. Tentang masalah tauhid ada di surat Al-Fatihah. Ya. Terkait dengan masalah ahkam ada di surat Al-Fatihah. Terkait dengan masalah jaza, pembalasan amalan, ya, ada di surat Al-Fatihah. Terkait dengan jalan-jalan manusia yang ditempuh oleh manusia, baik jalan yang lurus, siratal mustaqim, ataupun jalan yang menyimpang, ada di surat Al-Fatihah. Ya. Makanya kata para ulama, surat Al-Fatihah adalah surat yang terkandung di dalamnya makna-makna Al-Quran secara umum. Walidzalika summiyat Ummul Quran. Oleh karenanya di antara nama Al-Fatihah, ya di antara nama lainnya, Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran. Jadi induknya Al-Quran. Ya. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Yakni induknya Al-Quranul Karim. Sumbernya Al-Quranul Karim. Wal marji'u lisyai' yusamma umman. Sedangkan induk sesuatu, ya, sumber sesuatu, referensi sesuatu, itu dinamakan dengan ummun. Ya, disebut dengan ummun. Ini induk. Ya. Makanya Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Karena surat Al-Fatihah, ya, memberikan gambaran tentang Al-Quranul Karim, ya, secara global. Terkait dengan masalah tauhid ada dalam Al-Quran. Terkait masalah ahkam ada di surat Al-Fatihah. Terkait masalah yakni hari pembalasan, hari kiamat ada dalam Al-Quranul Karim. Terkait dengan yakni jalan-jalan yang ditempuh oleh umat manusia juga ada di surat Al-Fatihah. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadhihi surah laha mumayyizatun tatamayyazu biha an ghairiha. Dan surat Al-Fatihah ini memiliki mumayyizat, yakni karakteristik, memiliki kekhususan yang tidak ada pada selainnya. Surat Al-Fatihah punya mumayyizat, punya kekhususan yang tidak ada pada selainnya. Minha, di antara kekhususan dari surat Al-Fatihah, annaha ruknun fis salawatil lati hiya afdalu arkanil islami ba'da syahadatain. Yang pertama di antara kekhususan surat Al-Fatihah,
bahwasanya surat Al-Fatihah adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat, yang mana salat adalah seafdal rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Ibadah yang paling agung di dalam Islam adalah salat wajib yang 5 waktu. Ya. Syariat terbesar yang Allah syariatkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat salat wajib yang 5 waktu. Oleh karenanya akhwati fillah a'azakunallah, ketika kita merenungkan ya, bagaimana awal mula pensyariatan salat wajib yang 5 waktu, kita akan dapatkan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan khasiyah, kekhususan terkait dengan sholat 5 waktu. Berbeda cara pensyariatannya ya, antara sholat wajib dengan ibadah-ibadah yang lain. Semua syariat, semua ibadah seperti zakat, seperti puasa Ramadan, seperti haji, dan ibadah-ibadah yang lain disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, ya, dan yang lainnya itu Allah wajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Tapi salat 5 waktu tidak. Ya. Di mana Rabbul Alamin ketika ingin menurunkan syariat 5 waktu atau salat 5 waktu kepada kaum muslimin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah panggil secara langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam satu peristiwa yang sangat masyhur, yang sangat bersejarah di dalam Islam, yang kita kenal dengan peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di kota Makkah, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Dari Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa diangkat naik ya ke atas langit yang ke-7 untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah kewajiban salat yang 5 waktu. Lihat, Allah bedakan ya dari sisi cara pensyariatannya. Syariat salat ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mewajibkan salat atas kaum muslimin, Allah langsung memanggil nabinya menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kewajiban salat yang 5 waktu. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain tidak. Allah syariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi di bumi. Ya. Diwahyukan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, tapi salat tidak. Maka ini menunjukkan bahwasanya salat, kata para ulama, adalah syariat yang paling agung di dalam Islam. Ya. Kewajiban yang paling agung di dalam Islam. Yang kedua, akhwati fillah azakunallah, di antara dalil yang menunjukkan betapa tingginya manzilah salat di dalam Islam, bahwasanya salat adalah satu-satunya amalan, satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan atas setiap muslim yang baligh dan berakal, tanpa terkecuali. Ya. Setiap muslim yang baligh dan berakal, ketika sudah baligh
dan selama akalnya masih berfungsi, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat wajib yang 5 waktu. Gak dibedakan. Ya, mau dia sehat, mau dia sakit, sholat 5 waktu tetap wajib. Ya, bahkan sakit sekeras apapun. Seseorang dia sakit hanya bisa berbaring di tempat pembaringannya, hanya bisa tertidur di tempat tidurnya. Selagi akalnya masih berfungsi, maka tetap wajib sholat atas orang tersebut. Ya, karena kewajiban sholat berlaku untuk semua muslim yang balik dan berakal. Mau dia sehat, mau dia sakit, wajib sholat. Mau dia miskin, mau dia kaya, wajib sholat. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, wajib sholat. Mau dia musafir, mau dia mukim, wajib sholat. Tidak ada hal yang menggugurkan kewajiban sholat 5 waktu. Kecuali ketika akal seseorang sudah tidak berfungsi. Ya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Ibadah zakat, gak semuanya diwajibkan. Hanya untuk orang-orang yang mampu. Orang-orang kaya. Yang sampai nisab hartanya. Ya, dan bertahan selama 1 tahun tidak berkurang dari nisabnya. Kewajiban puasa hanya bagi orang-orang yang mampu. Ya. Untuk apa? Berpuasa secara fisiknya. Demikian pula ya ketika seorang safar maka ada keringanan, tidak berpuasa. Dengan syarat mengganti di hari-hari yang lain. Demikian pula ibadah haji. Tidak semua kaum muslimin Allah wajibkan beribadah haji. Kecuali bagi yang mampu berangkat ke tanah suci. Ya, tapi salat tidak. Setiap muslim dan muslimah yang sudah balik dan berakal maka dia wajib salat. Tanpa terkecuali. Mau miskin, mau kaya, wajib salat. Apapun warna kulitnya, wajib salat. Apapun status sosialnya, wajib salat. Ya. Ini menunjukkan betapa agungnya salat. Ya. Dan di antara rukunnya salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya. Di antara rukun salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Fala salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab." Maka tidak ada salat. yakni tidak sah salat seseorang yang tidak membaca di dalam salatnya surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu rukun di setiap rakaat salat kita. Ya. Kalau kita salat Isya 4 rakaat, maka 4 kali kita baca Al-Fatihah. Kalau kita salat Maghrib 3 rakaat, maka 3 kali kita baca surat Al-Fatihah. Oleh karenanya bacaan Al-Fatihah adalah bacaan yang terus diulang setiap hari oleh seorang muslim dan muslimah, minimal 17 kali dia baca dalam sehari semalam. Sesuai dengan bilangan rakaat salat wajib. Ada 17 rakaat. Ya. Belum lagi ditambah dengan salat-salat sunnah. Ya. Karena membaca Al-Fatihah di setiap rakaat salat, baik wajib ataupun sunnah salat yang kita kerjakan, hukumnya rukun. Dan rukun itu artinya tidak boleh ditinggalkan. Kalau seandainya ditinggalkan rukun tersebut, maka salat kita tidak sah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." Kata Nabi yang mulia, tidak sah salat seorang hamba yang di dalamnya dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Salatnya tidak sah.
Ya. Ini menunjukkan betapa agungnya surat yang mulia ini. Ya. Beda dengan bacaan-bacaan surat yang lain. Selain daripada surat Al-Fatihah. Ya, maka bacaan surat di dalam salat hukumnya rukun atau wajib? Bacaan surat setelah kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca surat. Ya. Di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, setelah baca Al-Fatihah kita baca surat. Bacaan surat selain daripada Al-Fatihah di dalam salat hukumnya apa? Rukun atau wajib? Hukumnya sunnah. Ya. Bukan rukun, bukan wajib. Tapi hukumnya sunnah. Tapi Al-Fatihah hukumnya rukun. Dan rukun itu lebih tinggi daripada wajib. Ya. Rukun itu lebih tinggi daripada wajib. Yang menunjukkan betapa agungnya surat Al-Fatihah ini. Ya. Kata Syekh Nuthaimin, wa minha annaha ruqyatun. Di antara kekhususan atau keutamaan surat Al-Fatihah, bahwasannya surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Ya, di antara surat yang bisa dijadikan sebagai ya media atau wasilah untuk meruqyah. Untuk apa? Meruqyah. Ya. Ketika seseorang ya sakit, maka bisa dia meruqyah sakitnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya. Idza quri'a biha 'alal marid syufiya biidznillah. Kata penulis, apabila orang yang sedang sakit kemudian dibacakan padanya surat Al-Fatihah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kesembuhan. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit tersebut. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lilladzi qara'a 'ala al-ladigh fabari'a wa ma yudrika annaha ruqyatun. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata ya kepada sebagian sahabat yang pernah meruqyah seseorang yang tersengat binatang berbisa atau beracun, ya terkena sengatan binatang beracun, kemudian dibacakan padanya surat Al-Fatihah, kemudian sembuh, ya, kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi dikabarkan bahwasannya ada sebagian sahabat yang meruqyah orang lain kemudian sembuh, maka Nabi SAW berkata kepada sahabat tersebut, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kau tahu kalau itu ruqyah? Ya. Ini apa yang kamu lakukan itu benar, tepat. Mengobati orang yang sakit dengan Al-Fatihah. Ini bagian dari ya cara pengobatan yang syar'i. Ya, karena Al-Qur'an itu sebagai syifa. Allah turunkan sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar dari segala macam penyakit. Ya. Kisah tentang ruqyah ini disebutkan atau dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ya. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Antum bisa cek ya di kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, di kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis 2276. Ya. Hadis nomor 2276 di kitab Sahih Al-Bukhari. Disebutkan kata Abu Sa'id Al-Khudri, intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin
safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il ard. Suatu ketika beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan safar. Melakukan perjalanan safar. Sampai mereka singgah di salah satu perkampungan dari perkampungan-perkampungan bangsa Arab. Fastadhafuhum fa'abau an yudayyifuhu. Maka mereka pun singgah dan mereka berharap bisa diberikan jamuan karena mungkin mereka kehabisan bekal atau bekal mereka sangat terbatas. Maka mereka ketika singgah di perkampungan sebagian bangsa Arab tersebut ingin dijamu oleh tuan rumah. Namun ternyata orang-orang di situ tidak mau menjamu mereka. Enggak mau menjamu mereka. Faludigha sayyidu dzalikal hayy. Fasa'au lahu kulla syai'in la yanfa'uhu syai'. Kemudian qaddarallah. Ternyata kemudian pemimpin kaum di kampung tersebut terkena sengatan. Binatang yang beracun. Terkena sengatan binatang yang beracun. Kemudian masyarakat berupaya untuk mengobati pemimpin kaumnya dengan segala cara, tapi nggak ada yang manjur, nggak ada yang bermanfaat. Faqala ba'dhum, maka sebagian masyarakat di kampung tersebut berkata, "Lau ataitum haula'ir rahta alladzina nazalu la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'un." Sebagian penghuni kampung itu memberikan saran, coba kita tanya kepada orang-orang asing ini yang singgah ke tempat kita ini. Mungkin sebagian mereka ada solusi, ada obat yang bisa mereka berikan untuk pemimpin kita, untuk tuan kita, untuk sayyid kita. Akhirnya mereka pun mendatangi para sahabat yang singgah di tempat tersebut. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya ayyuhar rahtu, wahai jamaah, inna sayyidana ludigha wasa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa'u. Wahai rombongan musafirin, sesungguhnya pemimpin kita terkena sengatan binatang beracun. Kita sudah berupaya untuk mengobatinya dengan segala hal yang bisa kita upayakan, tapi nggak ada manfaat. Nggak ada kesembuhan sama sekali. Fahal 'inda ahadin minkum min syai'. Maka apakah salah seorang di antara kalian ada yang bisa memberikan obat? Ada yang bisa mengobati penyakit pemimpin kita, pembesar kita? Faqala ba'dhum, maka sebagian sahabat Nabi dengan yakin mengatakan, na'am. Iya, kita bisa insyaallah memberikan obat. Wallahi inni la arqi. Demi Allah aku akan membacakan ruqyah. Aku akan membacakan ruqyah yang dengan wasilah ruqyah tersebut, dengan izin Allah, tuan kalian akan bisa sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin wallahi laqad istadhafnakum falam tudhayyifuna. Tapi tadi kita minta dijamu, kalian pelit. Enggak mau jamu kita. Ketika kita datang ke tempat ini sebagai orang asing, sebagai musafir, kita minta sedikit jamuan kepada kalian, kalian enggak ada yang mau menjamu kita. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Maka aku tidak akan meruqyah pemimpin kalian sampai kalian bersedia untuk memberikan hadiah. Kalau seandainya aku berhasil meruqyah pemimpin kalian kemudian sembuh, aku minta kalian berikan hadiah. Karena mungkin mereka berhajat untuk menyambung safar mereka, mungkin kehabisan bekal, kekurangan makanan. Akhirnya mereka mensyaratkan, aku siap untuk meruqyah tuan kalian, tapi dengan syarat kalau seandainya sembuh,
kalian memberikan kita ya kompensasi, berikan kita hadiah. Ya. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Akhirnya sepakat kaum tersebut untuk memberikan beberapa ekor kambing. Kalau seandainya tuan mereka disembuhkan ya dengan wasilah ruqyah, maka mereka bersedia untuk memberikan beberapa ekor kambing kepada rombongan para sahabat tersebut. Ya. Fantalaqa yatfilu alaihi. Akhirnya orang tersebut dia pergi menemui ya pemimpin kaum yang tersengat binatang beracun tersebut. Kemudian dia melakukan tafel. Ya, tafel itu meludah ringan. Nah, itu namanya tafel. Ya, meludah ringan. Ya, itu namanya tafel. Wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah. Kemudian dibacakan ya kepada pemimpin yakni kaum tersebut, dia bacakan surat Al-Fatihah. Diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Faka'annama nusyita min iqalin fantalaqa yamshi wa ma bihi qala. Maka setelah diruqyah oleh sahabat Nabi tersebut, subhanallah, seketika sembuh. Ya. Langsung bisa jalan seolah-olah tidak terkena ya sangatan binatang beracun sebelumnya. Kondisinya normal. Ya, seperti orang normal, sehat, enggak kena apa-apa. Seketika setelah dibacakan ruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah langsung ya sembuh. Qala fa'awfawhum ju'lahum alladhi salahuhum alaihi. Akhirnya mereka pun ya menepati janji mereka. Memberikan hadiah kepada ya para sahabat. Beberapa ekor kambing yang mereka hadiahkan sebagai bentuk terima kasih mereka karena tuan mereka sudah disembuhkan ya dengan wasilah ruqyah tersebut. Faqala ba'dhum iqsimu, maka sebagian sahabat yang ikut safar pada waktu itu mengatakan, ayo kita bagi-bagi. Ya, iqsimu, ayo kita bagi-bagi. Ya, kambing-kambing ini. Faqala alladhi raqa la taf'alu hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fanadhkura lahu alladhi kana fananzura ma ya'mur. Tapi orang yang meruqyah ini enggak mau bagi-bagi langsung. Ya. Sahabat yang meruqyah tersebut mengatakan tidak. Jangan sekarang kita bagi-bagi. Ya. Tapi kita akan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Kita tanya hukumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita lihat. Ya. Kalau seandainya Nabi setuju, kita bagi-bagi. Tapi kalau seandainya Nabi melarang, ya, kita kembalikan kepada kaum tersebut. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu. Akhirnya ketika mereka sampai di kota Madinah, sepulang mereka dari safar mereka, mereka menyebutkan kisah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, ya Rasulullah begini dan begini, ya. Sampai akhirnya mereka mendapatkan beberapa ekor kambing tersebut dari hasil ruqyah. Ya, ketika sebagian mereka meruqyah pemimpin suatu kaum, ya, kemudian yang mereka meminta untuk diberikan yakni hadiah atas apa yang mereka lakukan, maka mereka mendapatkan ya beberapa ekor kambing tersebut. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kisah yang dikisahkan oleh para sahabat tersebut, Nabi yang mulia mengatakan, wa ma yudrika annaha. Dari mana kau tahu bahwasanya Al-Fatihah adalah ruqyah yang bisa menyembuhkan penyakit? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad asabtum. Apa yang kalian lakukan sudah sangat tepat. Benar. Ya. Apa yang kalian lakukan sudah tepat, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Iqsimu wadribu li ma'akum sahman. Sekarang bagikan. Ayo, ya, kalian bagi-bagi. Tapi aku juga ya minta satu bagian. Ya, aku juga ya mau satu bagian dari apa yang kalian dapatkan, kata Nabi.
Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun tertawa. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Ya. Bayangkan jemaah yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah yang dibacakan ya di hadapan orang yang tersengat binatang berbisa ya atau binatang beracun, sembuh dengan izin Allah Subhanahu. Makanya di antara mukjizat ya Al-Qur'anul Karim bisa menjadi wasilah kesembuhan ya, baik kesembuhan jasmani ataupun kesembuhan rohani ya, dari berbagai macam penyimpangan, dari kesyirikan ya, dari penyakit syahwat hawa nafsu dan penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini di antara ya keutamaan surat Al-Fatihah ya. Akhwati fillah azakunallah, di antara keutamaan surat Al-Fatihah ya yang lain, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya. Surat Al-Fatihah adalah surat yang teragung di dalam Al-Quranul Karim. Dan di antara nama Al-Fatihah juga adalah As-Sab'ul Mathani. Yani 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Ya. Di antara nama Al-Quran ada nama surat Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah, ada Ummul Quran atau Ummul Kitab, ada juga Sab'ul Mathani. Ini semuanya nama dari Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah, Ummul Quran, kemudian Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani dari kata sab'a ya. Artinya surat yang berisikan 7 ayat. Karena jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Mathani artinya yukarrar, yang senantiasa diulang-ulang. Karena Al-Fatihah ini senantiasa diulang-ulang setiap hari oleh orang-orang beriman. Karena ya kita baca di setiap rakaat salat kita. Ya kita membaca surat Al-Fatihah. Dan terus diulang ya sepanjang hari, sepanjang malam, ketika kita mengerjakan ya salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah ya. Maka ini juga di antara fadilah atau keutamaan surat Al-Fatihah, bahwasanya surat Al-Fatihah ya adalah seagung-agung surat di dalam Al-Qur'anul Karim, dan surat yang senantiasa dibaca berulang-ulang setiap hari oleh orang-orang beriman. Di antara dalil dalam masalah ini adalah hadis Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Hadis Abu Sa'id Ibnul Mu'alla yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Hadis Abu Sa'id Ibnul Mu'alla ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Disebutkan oleh Abu Sa'id Ibnul Mu'alla, kuntu usalli fil masjid. Dahulu, ya, suatu ketika aku sedang salat di dalam masjid, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibuhu. Maka ketika aku sedang salat, Nabi memanggil aku. Aku dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak merespon panggilan Nabi. Ya, karena beliau sedang salat. Ya. Beliau tidak merespon panggilan Nabi karena beliau sedang ya salat. Di tengah salat. Ya. Faqultu ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Selesai salat, Abu Sa'id Ibnul Mu'alla mendatangi Rasulullah, menyampaikan uzurnya. Kenapa tadi tidak menyahut panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tadi tidak memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Sa'id bin Mu'alla, ya Rasulullah, maafkan saya. Saya tidak menyambut seruanmu
karena tadi aku sedang sholat ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, Alam yaqulillahu istajibu lillahi walir rasuli idza da'aku. Wahai Abu Sa'id, bukankah Allah telah berfirman, ya, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika keduanya memanggilmu. Ya, wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika keduanya memanggil kalian. Kenapa engkau nggak menyahut panggilanku, wahai Abu Sa'id? Bukankah Allah telah perintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi panggilan Rasulullah? Yakni, kata para ulama, meskipun seseorang sedang di dalam sholat. Ya. Dia wajib untuk memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, kata Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwari fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Wahai Abu Sa'id, aku akan mengajarkan kepada engkau satu surat di mana surat tersebut adalah seagung-agung surat di dalam Al-Qur'an. Aku ajarkan kepada engkau satu surat yang mana surat tersebut adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Aku ajarkan kepada engkau sebelum engkau keluar dari masjid. Tsumma akhadha biyadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan. Falam arada an yakhruj. Qultu lahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari masjid, maka aku berkata kepada beliau, Alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Wahai Rasulullah, tadi engkau sudah berjanji kepadaku, engkau akan mengajarkan aku satu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, kata Nabi, adalah Alhamdulillahi rabbil alamin, yakni surat Al-Fatihah. Ini dalil bahwasannya seagung-agung surat di dalam Al-Qur'anul Karim adalah Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Ini surat yang paling agung di antara 114 surat di dalam Al-Qur'an. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya sab'ul mathani. Al-Fatihah itulah sab'ul mathani. Jadi 7 ayat. Surat yang berisikan 7 ayat yang terus diulang, ya, dibaca berulang-ulang setiap hari oleh orang-orang beriman. Karena surat Al-Fatihah adalah satu di antara rukun-rukun salat yang wajib dibaca di setiap rakaat salat ya seorang hamba. Wal Qur'anul Azim alladzi utituhu, ya. Dan surat Al-Qur'an yang paling agung yang Allah berikan kepada diriku. Di antara keutamaan surat Al-Fatihah, akhwati fillah, azakunallah, bahwasannya, ya, surat Al-Fatihah adalah surat, ya, yang khusus hanya Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diturunkan yang semisal dengan surat Al-Fatihah di kitab-kitab suci yang lain. Allah hanya menurunkan surat Al-Fatihah ini, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak pernah Allah turunkan surat yang semisal dengan surat Al-Fatihah
di kitab-kitab samawiyah yang lain. Dalil dalam masalah ini adalah hadis Ubay bin Ka'ab. Ya, hadis Ubay bin Ka'ab yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha?" Kata Nabi, "Wahai Ubay, maukah aku ajarkan kepada engkau satu surat yang belum pernah diturunkan, yang semisal dengannya, baik di dalam kitab Taurat, baik di dalam kitab Injil, baik di dalam kitab Zabur, bahkan di dalam kitab Al-Quran. Tidak ada surat yang semisal dengan surat Al-Fatihah." Ya. Tidak ada surat di dalam kitab-kitab samawiyah sebagaimana surat Al-Fatihah. Ya, tidak pernah diturunkan pada kitab-kitab samawiyah sebelumnya. Pada kitab Zabur tidak ada surat yang menyamai surat Al-Fatihah. Ya, pada kitab Taurat, pada kitab Injil, pada kitab Zabur tidak ada surat yang menyamai surat Al-Fatihah. Ya. Kata Ubay bin Ka'ab, "Na'am, iya wahai Rasulullah." Allah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kaifa taqra' fi shalah?" Ya, bagaimana engkau membaca dalam salat? Apa yang kau baca dalam salatmu wahai Ubay? Faqara'a ummal Qur'an, maka Ubay pun membaca surat Al-Fatihah, membaca ummul Qur'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku di tangannya. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma unzilat fit Taurati wala fil Injili wala fil Zabur wala fil Furqani mithluha. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah ada surat yang diturunkan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, bahkan di dalam kitab Al-Quranul Karim, surat yang sama sebagaimana surat Al-Fatihah. Ya. Tidak ada surat yang menyamai keutamaan surat Al-Fatihah. Tidak pernah Allah turunkan di kitab-kitab sebelumnya, dan di surah di dalam Al-Quranul Karim tidak ada surat yang lebih utama daripada surat Al-Fatihah. Ini semua dalil, akhwati fillah, yang menunjukkan ya betapa agungnya ya surat Al-Fatihah ini. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian kata penulis, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, "Waqad ibtada'a ba'dun nas al-yawma fi hadhihi surati bid'ah." Ya, namun sangat disayangkan sebagian manusia telah membuat hal-hal yang bid'ah terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Ya. Membuat perkara-perkara yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Fasaru yakhtimuna biha ad-du'a wa yabtadi'una biha al-khutab wa yaqra'unaha 'inda ba'dil munasabat. Sebagian manusia ya menjadikan surat Al-Fatihah sebagai sesuatu yang lazim ya dibaca untuk mengakhiri doa-doa mereka. Ya, di akhir doa, setelah doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup dengan Al-Fatihah. Nah, ini perkara yang tidak pernah ada contohnya
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau sebagian khatib, sebagian wa'id, ya sebagian orang yang berkhutbah atau ketika hendak memberikan tausiah nasihat, ya, mengawali khutbah mereka dengan membaca Al-Fatihah, ya, atau menjadikan Al-Fatihah sebagai bacaan yang lazim dibaca di momen-momen tertentu. Ya, lazim dibaca Al-Fatihah di awal majlis. Ya, wa hadza ghalat, dan ini kekeliruan kata penulis. Ya, ini satu kekeliruan. Tajiduhu mathalan idza da'a qala liman haulahu Al-Fatihah. Kita dapatkan sebagian orang, ya, ketika berdoa, ya, kemudian selesai berdoa, maka orang yang memimpin doa mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, ya, Al-Fatihah. Ya, kemudian semuanya baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, terus sampai akhir surah Al-Fatihah. Ya, yakni iqra'u Al-Fatihah, baca Al-Fatihah oleh kalian. Wa ba'dun nas yabtadi'u biha fi khutabihi aw fi ahwalihi. Sebagian lagi, ya, mereka menjadikan surat Al-Fatihah sebagai bacaan yang lazim untuk dibaca di awal-awal ceramah mereka, di awal-awal tausiah mereka, di awal-awal khutbah mereka. Ya. Maka ini perkara yang tidak pernah dituntunkan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa hadza aidan ghalat. Ini juga satu kekeliruan. Li'anna al-ibadati mabnaha 'ala tauqifi wal ittiba. Kenapa ini satu kekeliruan? Karena, ya, semua peribadatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas asas tauqif dan ittiba. Dan ini kaidah, akhwati fillah, kaidah baku dalam agama kita yang harus difahami dan diamalkan konsekuensinya oleh orang-orang. Ya, bahwasannya semua macam peribadatan itu wajib dibangun di atas asas tauqif dan ittiba. Apa makna tauqif? Tauqif artinya semua amal ibadah kita terhenti sesuai dengan dalil atau contoh yang datang. Ya. Ketika seorang muslim, seorang muslimah ingin mengamalkan satu peribadatan, maka tidak boleh dia mengamalkan ibadah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib ittiba, wajib mengikuti tata cara peribadatan kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kaidah, ya, yang sangat besar yang wajib difahami dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslim. Ingat kata para ulama, hukum asal peribadatan itu terlarang. Ya. Hukum asal peribadatan itu terlarang. Al-aslu fil ibadat al-hadar. Hatta ya'tiya dalilun yadullu ala masyru'iyyatiha. Hukum asal peribadatan itu terlarang sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Maka nggak boleh kita bikin syariat sendiri. Nggak boleh kita bikin tata cara peribadatan sendiri. Ketika kita ingin taqarrub kepada Allah, ketika kita ingin mendekat kepada Allah, ketika kita ingin beribadah kepada Allah, harus sesuai dengan tuntunan syariat. Nggak cukup modal niat yang ikhlas. Ya. Nggak cukup modal niat yang baik. Niatnya ikhlas, niatnya benar.
niatnya baik, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi niat yang tulus, niat yang ikhlas wajib dibarengi dengan tata cara yang benar. Ya. Karena ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah, ya, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita beribadah mengikuti tuntunan, mengikuti, ya, tata cara atau pedoman yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah wajib dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, niat yang ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua, tata cara yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini harus ada dalam amalan seorang muslim. Kalau seandainya satu dari dua hal ini, ikhlas atau ittiba, tidak ada, maka amalan yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita lakukan bukan amal saleh namanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat yang ke-7. Surat Hud ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Tuna buka surat Hud ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal ard." Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Ya. Dalam 6 masa. Ya. Kata para ulama, 6 masa, ya, diawali dari hari Jumat, dari hari Ahad, ya, dan diakhiri, ya, pada hari Jumat. Ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arusnya Allah itu di atas air. Allah menciptakan langit dan bumi beserta, ya, isinya dan apa yang ada di antara keduanya. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Agar Allah menguji kamu. Agar Allah menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalannya? Yang paling baik amalannya? Ya. Jadi hidup itu ujian, jamaah. Ya, kehidupan orang-orang beriman adalah ujian. Ya, Allah menciptakan kita di dunia untuk menguji kita. Mana di antara kita yang paling ahsan amalannya, yang paling baik amalannya, yang paling bagus amalannya. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat tersebut. Ya, kalau antunna ada kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, sepulang dari kajian, coba dicek, rujuk. Ya, tafsir beliau. Beliau menafsirkan dengan penafsiran yang sangat luar biasa. Simple tapi sangat mendalam isinya. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ya, ketika menafsirkan firman Allah di surat Hud ayat yang ke-7, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalannya.
Kata Ibnu Katsir, walam yaqul aktsaru amala bal ahsanu amala. Allah tidak mengatakan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling banyak amalannya. Allah enggak berfirman seperti itu. Ya. Tapi yang Allah sebutkan ahsan, bukan aktsar. Ya. Yang Allah sebutkan ahsan, yang terbaik, bukan aktsar, yang paling banyak. Allah ya dahulukan kualitas sebelum kuantitas. Ya. Karena memang amalan dengan kuantitas sebanyak apapun, kalau seandainya tidak dibangun di atas kualitas yang baik, tidak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, Allah menyebutkan ahsanu amala, tidak menyebutkan aktsaru amala, yang terbaik bukan yang terbanyak. Ya. Wala yakunul amalu hasanan hatta yakuna khalisan lillah wa ala syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan tidak akan menjadi amalan yang baik, kata Ibnu Katsir, sampai amalan tersebut dibangun di atas dua hal. Ini penjelasan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anil Azim. Suatu amalan, kata Ibnu Katsir, tidak akan dikatakan amalan yang hasan, amalan yang baik, amalan yang bagus, sampai dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, khalisan lillah. Amalan yang dibangun di atas niat yang ikhlas, yang tulus karena Allah. Yang kedua, wa ala syari'ati Rasulillah, sesuai dengan syariat, dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa lainnya adalah ittiba' atau mutaba'ah. Famata faqadal amalu wahidan min hadaini syartaini batala wa habita. Maka ketika satu amalan tidak ada padanya satu dari dua syarat ini, imam enggak ada ikhlasnya, itiba'nya ada, ikhlasnya enggak ada. Atau sebaliknya, ikhlasnya ada, itiba'nya enggak ada. Ya. Maka amalan tersebut batil dan tertolak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang beriman wajib, ya, ketika kita hendak beramal, wajib mengupayakan dua perkara ini. Ya. Tanyakan kepada diri kita untuk siapa kita beramal. Apakah lillah atau untuk selain Allah? Kalau kita beramal lillah, lakukan, kerjakan. Ya. Tapi kalau kita beramal bukan karena Allah, maka jangan kita lakukan. Luruskan niat kita. Kemudian yang kedua, tanya, apakah tata cara yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Kalau iya, kerjakan. Kalau tidak, maka jangan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang beramal namun tidak mengikuti tuntunan kami, ya, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Fudail bin Iyadh rahimahullahu taala berkata, kata Al-Imam Fudail bin Iyadh, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Makna ahsanu amala, amalan yang terbaik, ya, adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling tepat. Akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling shawab, yang paling tepat. Qila ya Aba Abdillah, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Ditanyakan kepada Fudail bin Iyadh, wahai Abu Abdillah, wahai Fudail, apa makna akhlasuhu wa aswabuhu? Fudail mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal.
Sesungguhnya amalan itu, kata Fudail, ya, apabila diniatkan ikhlas karena Allah, tapi caranya nggak tepat, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Demikian pula amalan yang dikerjakan dengan tata cara yang tepat, tapi ketika niatnya rusak, niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan tersebut diniatkan ikhlas karena Allah dan dilakukan dengan tata cara yang tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Fudail bin Iyad, wal khalis an yakuna liwajhillah was shawab an yakuna muttabi'an fihi syar'a was sunnah. Ikhlas, ya, al khalis artinya amalan yang diniatkan dalam rangka mencari ganjaran, mencari ya pahala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan shawab maknanya amalan yang dikerjakan mengikuti tuntunan syariat dan mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap amalan yang kita kerjakan wajib dibangun di atas dua pondasi. Kalau seandainya satu dari dua pondasi ini tidak ada dalam amalan kita, maka amalan kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas. Meluruskan niat karena Allah, bukan karena ya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tata cara mengerjakannya, kaifiyat amalan yang kita kerjakan harus mengikuti pedoman, petunjuk dan tuntunan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ikhlas dan mutaba'ah, jamaah? Ya. Kenapa Allah tidak menerima amalan yang tidak ada padanya ikhlas ataupun mutaba'ah? Rahasianya ternyata ya karena ikhlas dan mutaba'ah adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang kita ikrarkan, yang kita yakini. Ya. Ikhlas adalah konsekuensi terbesar dari syahadat Allah ilaha illallah. Sedangkan ittiba' atau mutaba'ah adalah konsekuensi terbesar dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Maka ikhlas dan ittiba' atau ikhlas dan mutaba'ah adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang kita ikrarkan, yang kita yakini. Ketika kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, maka konsekuensi terbesarnya kita meluruskan amal ibadah kita semata-mata lillahi ta'ala. Ya, tidak boleh kita palingkan ibadah kita untuk selain Allah. Sedangkan ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi terbesarnya ya kita beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ya fungsi seorang rasul diutus oleh Allah untuk menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak ada amalan ibadah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan yang dibangun di atas dua pondasi tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mewujudkan ya ikhlas dan ittiba' dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas ya sebagai muqaddimah dari pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Ya.
Selebihnya para jamaah yang Allah muliakan, kita berikan kesempatan untuk berdiskusi, bersoal jawab ya terkait materi yang telah kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq. Wallahu taala a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Iya, iya, barakallahu fiik. Iya, terkait dengan soal yang pertama, apakah boleh ya seseorang bertabarruk atau mengharapkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan membaca surah Al-Fatihah ya. Kalau seandainya kita membaca surat Al-Fatihah dalam rangka mengharapkan keberkahan ya, dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara membacanya, dengan cara mengkajinya, dengan cara mentadaburi maknanya, dengan cara mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, maka ini perkara yang sangat bagus. Ya, perkara yang sangat bagus. Ya. Karena ya semua Al-Qur'an itu penuh dengan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, wahai Muhammad, adalah satu kitab yang kami turunkan kepada engkau, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Ya, penuh dengan keberkahan. Ya. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ya kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar ya menjadi pelajaran, menjadi mau'izah bagi orang-orang yang berakal. Ya, agar menjadi pedoman, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang yang beriman. Ya. Maka
Tidak ada masalah ya bagi seorang muslim ketika dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan amal-amal kebaikan. Ya, di antaranya dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, surat terbaik di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut, ya. Kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan membaca surat tersebut kita ya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikan kita agar Allah berikan ya kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah. Maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Ya. Karena di antara tawassul yang masyru', di antara tawassul yang syar'i kata para ulama adalah seseorang bertawassul kepada Allah dengan amal-amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Sebagaimana kisah 3 orang ya laki-laki yang Nabi sebutkan yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari kesempitan yang mereka dapatkan. Ya sebagian bertawassul ya dengan perbaktiannya kepada orang tuanya. Sebagian bertawassul ya dengan amal salehnya ketika dia ya memegang amanah. Ya, memegang amanah. Ya, dia memegang harta pekerjaannya, dia ya investasikan sehingga apa? Menghasilkan harta yang banyak dan dia berikan semuanya kepada ya pemilik harta tersebut tanpa dia ambil sepeser pun. Yang ketiga, ya bertawassul dengan meninggalkan zina karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil bahwasannya di antara bentuk tawassul yang syar'i adalah seorang hamba meminta kepada Allah ya dengan menyebutkan wasilah amal-amal kebaikan yang bisa dia usahakan. Ya. Maka insyaallah tidak mengapa. Ya ketika kita tahu keutamaan Al-Fatihah, surat yang paling agung, ya Al-Fatihah adalah ya surat yang hanya Allah turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang tidak pernah turun pada kitab-kitab suci sebelumnya, sehingga kita ya berharap keberkahan dari surat tersebut dengan cara membacanya, dengan cara mengkajinya, dengan cara mentadaburinya, mengamalkan kandungan-kandungannya, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita membaca surat tersebut, ya kita minta kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ya minta keberkahan dalam menuntut ilmu, minta keberkahan ya untuk anak-anak kita, minta keberkahan untuk harta-harta kita, ya tidak masalah. Wallahu taala a'lam bishawab. Terkait dengan soal yang kedua, ya, apakah ada keutamaan Al-Fatihah ya, selain Al-Fatihah berfungsi sebagai ruqyah, ya. Selain Al-Fatihah itu sebagai ya surat yang teragung di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Di antara keutamaan ya Al-Fatihah bahwasannya surah Al-Fatihah ya ketika kita mengetahui bahwasannya Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, ya, maka maknanya di sana terkandung keberkahan yang sangat banyak, ya, terkandung keberkahan yang sangat melimpah di dalam surat Al-Fatihah tersebut, ya. Oleh karenanya dari sini, ya, hendaknya orang-orang beriman termotivasi untuk mengkaji, untuk mempelajari, ya, untuk mendulang faidah-faidah, mutiara-mutiara hikmah yang terkandung ya di balik surat tersebut. Ya. Setelah kita tahu berdasarkan nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keagungan surat Al-Fatihah, ya, maka tugas kita adalah berusaha untuk mengkaji, ya, memahami dengan baik kandungan-kandungan makna
ya dari surat Al-Fatihah tersebut. Ya. Agar kita mendapatkan bagian dari keberkahan surat Al-Fatihah. Oleh karenanya, dahulu para ulama, ya, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, aku berusaha untuk merenungkan kiranya apa doa yang terbaik yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, apa lafaz doa terbaik yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam ya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekhul Islam, aku dapati bahwasannya doa terbaik itu terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama dahulu mereka berupaya untuk mentadaburi, ya, memahami, mengkaji surah Al-Fatihah tersebut. Ya. Sehingga mereka menemukan bahwasanya doa terbaik itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Jadi ketika seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Doa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan atau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ya, ihdinas siratal mustaqim, maka bimbing kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka di antara doa terbaik, bahkan doa yang paling baik kata Syekhul Islam, doa yang paling agung adalah talabul aun minallahi subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika seorang hamba meminta pertolongan, isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa tersebut ada di dalam Fatihatul Kitab, di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini rahasia kata para ulama. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surat Al-Fatihah itu sebagai rukun di dalam salat, ya, salat kita. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan orang-orang beriman senantiasa isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mungkin mampu istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, melainkan dengan ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tidak mungkin mengenal ya hidayah, mengenal iman, mengenal Islam, kalau seandainya bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun tidak mungkin istiqamah di atas nikmat hidayah kalau seandainya kita tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Allah wajibkan kepada orang-orang beriman untuk senantiasa membaca surat Al-Fatihah agar mereka mampu istiqamah di atas nikmat-nikmat keimanan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ya. Jadi Allahu a'lam, ya, kita menentukan ya fadilah surat-surat tertentu sesuai dengan keterangan dalil yang ada. Ya, kalau seandainya tidak ada dalil khusus dalam masalah ya, surat tertentu, maka tidak boleh kita tetapkan fadilahnya. Ya, maka ya, ini di antara keutamaan-keutamaan dari surat Al-Fatihah yang disebutkan ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun secara umum, ya, Al-Fatihah surat yang sangat diberkahi, ya, karena ini surat yang paling agung. Ya, konsekuensinya mengandung keberkahan yang sangat luar biasa. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana orang yang mempelajarinya, mengkajinya, kemudian memahaminya dan menjalankan konsekuensinya, maka biidnillahi azza wa jalla dia akan terbimbing di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Ya, selebihnya ya butuh kepada dalil yang khusus untuk menetapkan
ya fadilah surat tertentu, dalil yang sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain jemaah? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Terkait ya dengan hukum mengirimkan bacaan Al-Quran kepada seorang mayit, ada khilaf di antara para ulama ya, antara yang membolehkan dan yang melarang. Ya, antara yang membolehkan dan yang melarang. Namun dalam masalah ini yang lebih tepat, wallahu taala alam, ya, bahwasannya membacakan bacaan Al-Quran kepada seorang mayit, maka butuh kepada dalil. Ya, butuh kepada dalil. Ya. Karena sekali lagi, ya, pondasi agama itu dibangun di atas tauqifiyah. Terhenti berdasarkan dalil yang ada. Ya, kalau seandainya mengirimkan pahala bacaan itu disyariatkan, ya, maka akan ada dalil yang mensyariatkannya. Ya. Kalau seandainya yakni menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit, sampai kepada jenazah, ya, maka butuh kepada dalil yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan Nabi syariatkan ya untuk umatnya, karena maslahat yang sangat besar. Ya. Di mana seorang mayit butuh pahala. Ketika sudah tidak lagi mau beramal dengan fisiknya, maka dia ya membutuhkan pahala. Ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin." Ketika seorang anak manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali dari 3 jalur. Yang pertama, shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lahu. Ya. Kata Nabi yang mulia, kecuali dari sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, seorang anak saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tua. Ya. Maka yang bermanfaat bagi orang tua kita adalah doa-doa kebaikan kita. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa. Ya, yang Nabi kabarkan doa itu bermanfaat bagi seorang mayit. Doa seorang anak, ya, istighfar seorang anak untuk orang tuanya itu yang sampai kepada mereka. Ya. Maka jangan lemah kita berdoa untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Doakan mereka. Ya. Senantiasa kita mintakan ampunan, mintakan rahmat ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menguburkan jenazah, Nabi perintahkan para sahabat, ya, yakni mohonkan ampun untuk saudara kalian.
Ya, Nabi nggak mengatakan bacakan Al-Fatihah untuk saudara kalian. Tapi Nabi katakan, ya mintakan ampun. Ya, untuk yakni saudara kalian yang telah meninggal dunia. Was'alulahu tathbit, dan mintakan agar Allah kokohkan dia. Ya, ketika dihadapkan dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, minta dikuatkan. Ya, bisa menjawab pertanyaan tersebut. Doa. Nabi ajarkan doa kepada orang-orang beriman, mendoakan saudaranya. Ya. Maka hal yang bermanfaat bagi seorang jenazah adalah doa anak-anak. Ya. Maka panjatkan doa kita, senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari waktu-waktu terbaik. Cari ya posisi terbaik ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita sujud. Ya. Karena doa ketika sujud adalah di antara doa terbaik seorang hamba. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kesalahan kita, kesalahan orang tua kita, merahmati mereka semuanya. Ya. Ini amalan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa, mintakan. Atau cari amal-amal yang lain yang memang ya bisa membuka pintu kebaikan bagi orang tua kita, seperti bersedekah ya atas nama orang tua kita, ya wakaf atas nama orang tua kita, maka insya Allah pahalanya sampai ya kepada orang tua kita tanpa khilaf di antara para ulama. Adapun masalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau bacaan surat tertentu, ya, maka yang lebih tepat wallahu a'lam, dan ini juga pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya yang tepat dalam masalah ini, ya, menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk mayit, ya, tidak sampai kepada mayit tersebut, ya. Tapi yang paling dibutuhkan adalah kesalehan seorang anak, doa mereka, istighfar mereka, ya. Ini yang paling dinantikan oleh ya, jenazah di dalam alam barzakh mereka. Ya, wallahu a'lam bissawab. Doakan orang tua kita, mintakan ampunan, mintakan rahmat, ya, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan ya kuburan mereka sebagai taman dari taman-taman surga. Ya, minta kepada Allah agar kita dikumpulkan di surga bersama orang tua kita di hari kiamat nanti. Dan doa-doa kebaikan yang lainnya. Adapun terkait dengan soal yang kedua, ya, ketika kita tahu bahwasannya amalan tersebut atau perbuatan tersebut memang perkara-perkara yang tidak disyariatkan dalam Islam, bahkan lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti menampakkan aurat di hadapan khalayak, ya, maka ya hukum asalnya kita tidak boleh menghadiri hal-hal semacam itu. Ya, tidak boleh kita menghadiri ya acara-acara yang sifatnya ya berselisih atau menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun bukan maknanya kita putus hubungan dengan saudara kita, dengan tetangga kita, tidak. Dalam hal-hal yang lain kita tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Ya, dalam perkara-perkara tidak ada maksiat di sana, tidak ada hal yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menyambung ya ukhuwah, menyambung ya silaturahim dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, kita tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Ya, kalau kita masak, kita hadiahkan sebagian kepada tetangga kita. Kalau mereka punya acara-acara tertentu yang memang tidak bertentangan dengan syariat, kita datang, ya, kita sambut undangan mereka. Ya, tetap kita jaga dari sisi ini, muamalah yang baik wajib kita jaga. Ya, namun dalam hal-hal yang sekiranya yang mengandung yakni kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kewajiban bagi seorang muslim ya untuk menghadiri yakni acara-acara semacam itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu yang bisa saya jawab, jamaah yang Allah muliakan. Kita cukupkan ya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi
wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya.